Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat dengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah merupakan uswatun hasanah bagi setiap orang yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka perbuatan Rasulullah baik secara dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun ditakrirkan olehnya, itu merupakan perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memakai cincin. Namun kemanakah cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Karena kita sudah banyak melihat sekarang ditampilkan pakaian-pakaian Rasulullah, baik serbannya maupun pedangnya di museum-museum, bahkan kita bisa melihatnya sekarang di layar karena sudah banyak dipublikasikan. Namun mengenai cincin ini sedikit orang yang mengetahui mungkin tentang kemanakah cincin yang selalu dipakai oleh Rasulullah SAW. Untuk menjawab unek-unek ini, di hadapan kita sudah ada sebuah karya yang dituliskan oleh Imam Nawawi, yaitu kitab Al-Minhaj. Di sini beliau oleh Imam Muslim ataupun oleh Imam Nawawi sendiri memberikan syarahan terhadap hadis Imam Muslim pada nomor 2091. Hadis ini bersumber daripada Ibnu Umar. Beliau berkata, "Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiman min waraqin fakana fi yadihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu cincin daripada perak, dan cincin tersebut senantiasa dipakai olehnya selama hidup Rasulullah SAW. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, cincin tersebut diambil oleh khalifah yang pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar. Tsumma kana fi yadi Umar. Kemudian cincin tersebut diambil oleh khalifah yang kedua, yakni Sayyidina Umar. Summa kana fi yadil Utsman. Kemudian cincin tersebut diambil oleh khalifah Utsman. Hatta waqa'a minhu fi biril Aris. Hingga cincin tersebut jatuh ke dalam sebuah sumur yang nama sumur tersebut Aris, yakni di masa Utsman radhiyallahu an, beliau dengan tidak sengaja menjatuhkan ataupun tidak sengaja terbuka cincinnya, kemudian cincin tersebut jatuh dalam sumur Aris ini. Apa yang ditulis dalam cincin tersebut? Naqshuhu Muhammad Rasulullah. Stempel ataupun ukiran cincin Rasulullah tersebut tertulis nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini oleh Imam Nawawi dalam mensyarah hadis tersebut menyatakan pada hadis daripada Ibnu Umar ini, beliau menuturkan dalam mensyarahkan matan tersebut,
fihi tabarruku bi atharis salihin wa lubsi libasihim wa jawazu lubsil khatimi. Pada hadis Ibnu Umar ini itu merupakan sebuah dalil bagi kita bahwa boleh mengambil berkat dengan bekasan-bekasan orang saleh dan memakai pakaian-pakaian orang saleh. Dan juga di sini merupakan dalil bagi kita bahwa boleh memakai cincin. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuris itlaw waratha la dafa'al khatima ila warasatihi. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan apa-apa yang dimiliki oleh beliau. Kenapa? Karena seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarisi hartanya, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan cincin yang dipakai oleh beliau ini kepada ahli warisnya. Bal kana al-khatimu wal qadhu was silahu wa nahwuhu min atharihi daruriyatin sadaqatan lil muslimina yusarrifuha wa ila al-amri haitsu ra'a min al-masalihi. Bahkan lanjut Imam Nawawi, adalah cincin dan kadahnya gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan juga pedangnya, wanaha dan seumpama daripada demikian, daripada bekasan-bekasan beliau secara zaruri akan menjadi sedekah bagi orang muslim yang dipergunakan kepada hal-hal yang memang hal tersebut mengandung kebaikan dalam kalangan orang muslim dan mengandung kebaikan menurut agama. Faja'al al-qadha 'inda al-anas ikraman lahu li khidmatihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelas tersebut kepada Anas karena bentuk memuliakan bagi Sayyidina Anas ini, karena beliau selalu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman arada tabarruka bihi lam yamna'hu. Maka barang siapa yang ingin bertabaruk dengan qadah, dengan gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Anas tidak pernah melarangnya. Wa ja'ala baqil asasi 'ala an-nasi ma'rufin, dan menjadikan harta-harta peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain di sisi manusia yang sudah memang dikenal dalam tarikh-tarikh tentang kepada siapa saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ataupun memberikan harta-harta yang selalu dipakai oleh beliau. Wattakhadal khatimu 'indahu li hajati allati ittakhadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laha. Hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan cincin kepada orang lain selama hidupnya, karena cincin tersebut dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menstempel ataupun dipergunakan oleh beliau untuk menstempel surat-surat yang memang penting yang beliau kirim kepada raja-raja di saat itu. Fa innaha mawjudatun fil khalifah ba'dahu. Maka cincin yang dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat disimpan ataupun masih ada pada khalifah Sayyidina Abu Bakar. Summa khalifatis tsani, kemudian pada khalifah yang kedua yakni Sayyidina Umar. Summa disi, kemudian kepada khalifah yang ketiga yakni Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maka di masa Sayyidina Utsman inilah, sebagaimana kita katakan di awal tadi, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam sumur yakni yang bernama Sumul Aris. Kemudian beliau mencarinya,
bahkan dengan sungguh-sungguh, yakni mencari cincin yang jatuh ke dalam sumur tersebut, namun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada mereka hingga cincin tersebut hilang. Maka teman-teman, sahabat engku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah hilangnya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Mungkin hanya ini yang dapat kita paparkan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita tentang permasalahan cincin yang dipakai Rasulullah kemanakah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji wal ma'ab.